Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Takadasuki dari channel Raffi and Media Official. Hari ini saya akan mereaction video Manusia Menjadi Tuhan Gagar Teknologi ya guys ya. Nah langsung saja ya guys ya. Ini videonya sekitar 34 menit 3 detik. Mungkin ini akan menjadi video terpanjang saya yang saya edit juga ya guys ya. Oke lah, langsung aja mulai. Hello S people, saya Fian. Sebagai disclaimer, video ini berisi pengetahuan yang tidak seharusnya perlu diketahui oleh semua orang. Karena banyak informasi mengenai masa depan yang mungkin akan merusak spontanitas hidup yang akan kalian jalani dengan tahu lebih dulu sebelum kalian menjalaninya. Tapi sebagai gantinya, saya yakin di akhir video kalian akan menjadi orang yang paling bahagia hanya dalam waktu 30 menit ke depan. Dengan catatan, kalian lalui seluruh proses dari video ini tanpa skip. Video ini adalah jalan satu arah, ya atau tidak sama sekali. Jadi jika kalian tidak ingin excitement kalian dalam menjalani hidup berkurang, kalian bisa putuskan untuk keluar dari video ini sekarang. Oke, ini artinya kalian sudah setuju. Utopia, sebuah kehidupan sempurna yang didambakan oleh setiap manusia. Kehidupan tanpa penderitaan, tidak berkekurangan, penuh dengan kesetaraan, hanya ada kelimpahan dan kebahagiaan. Yang mirip dengan sebuah surga yang ada di dunia. Ini adalah jenis kehidupan yang selalu didambakan oleh seluruh umat manusia dari masa ke masa. Tapi pertanyaan terbesarnya, bisakah umat manusia mencapai kondisi utopis? Jawabannya adalah tidak. Maaf jika ini mengejutkan. Tapi saya akan jelaskan kenapa manusia tidak akan pernah berada pada kondisi utopis meskipun segalanya jauh lebih mudah. Bahkan ketika kita ada di abad ke-25 sekalipun. Sebelum saya ajak kalian ke masa depan, kita akan kembali ke masa lalu terlebih dahulu. Karena tahukah kalian, terkadang sebuah kebijaksanaan dan kebenaran itu baru benar-benar bisa. Oh ya, semoga ini video gak kena copyright ya guys ya, ingat. Sejak awal mula, dari masa ke masa, kalau kena hak kita oke, itu wajar. Tapi yang penting ini video gede hapus. Saya rekam 30 menit, masa dihapus ya guys ya. Mulai dari kebutuhan fisik, keamanan, dicintai, diakui hingga eksistensi diri. Jika salah satu kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, maka akan sulit bagi manusia untuk menikmati kebahagiaan yang hakiki. Jadi kita akan mulai sejarah perjalanan umat manusia dalam mengejar kebahagiaan yang kita mulai sejak zaman prasejarah belasan ribu tahun yang lalu, di mana manusia pada masa itu masih harus berjuang dengan kebutuhan fisik. Hingga ke abad-abad selanjutnya di mana manusia merasa mampu menjalani hidup layaknya Tuhan. Di masa lalu, kehidupan manusia dan hewan hampir setara, karena manusia masih belum bisa memegang kendali ekosistem alam seperti saat ini. Dan terkadang hewan liar justru lebih banyak memegang kendali rantai makanan sebagai apex predator, karena ini adalah masa di mana yang terkuatlah yang akan menang. Masa di mana manusia harus selalu bersiap siaga dengan ancaman dari setiap hewan liar karena mereka hanyalah salah satu bagian kecil dari ekosistem liar ini. Untuk makan setiap hari mereka harus berburu, yang terkadang justru menjadi buruan makhluk yang lebih kuat. Kondisi cuaca yang masih sangat-sangat dingin di berbagai penjuru dunia. Dan di kala musim dingin tiba, mereka terpaksa harus mencari tempat tinggal di bagian bumi lain jika tidak ingin mati membeku. Berjalan kaki ke arah yang tidak jelas, dengan resiko seluruh keluarganya diserang hewan-hewan liar selama perjalanan. Belum cukup ancaman dari hewan liar, manusia juga masih sangat primitif di masa itu, saling membunuh satu sama lain hanya demi memiliki sesuatu yang mereka inginkan, entah makanan, baju, atau bahkan anak istri. Jika seorang manusia terluka hanya karena tergores atau tertusuk benda tajam, maka kemungkinan matinya sangat-sangat besar, karena tidak ada sistem pengobatan yang baik. Begitu juga dengan wanita yang melahirkan. Kematian datang silih berganti menjadi hal yang wajar di masa itu, tidak berbeda dibanding hewan-hewan dan tumbuhan yang mati setiap harinya. Setiap insan harus bertanggung jawab sendiri pada nyawanya masing-masing. Bagi mereka, dapat hidup dan makan sehari lagi untuk esok hari saja sudah cukup baik. Proses seleksi alam terjadi setiap saat, sehingga kematian bisa mendatangi mereka kapanpun dan dimanapun. Itulah yang dihadapi oleh nenek moyang kita dulu, yang hanya berjuang untuk bertahan supaya tidak mati kelaparan dan mencari tempat aman untuk berlindung dari seleksi alam yang masih liar. Tapi manusia adalah makhluk cerdas yang selalu mampu beradaptasi. Dengan beratnya kehidupan mereka di alam liar, manusia mulai berpikir untuk tidak hanya bertahan hidup. Akhirnya seiring perubahan iklim yang semakin hangat di bumi,
Bertambahnya populasi dan faktor kesamaan nasib, mereka mulai bersatu dalam sebuah komunitas, supaya lebih kuat mempertahankan spesiesnya di tengah alam liar. Di masa ini manusia harus bercocok tanam dan beternak jika ingin makan. Setidaknya dengan kemajuan peradaban yang mereka miliki, akhirnya mereka tidak lagi harus berhadapan dengan hewan liar setiap harinya hanya untuk makan. Tidak lagi harus berpindah tempat hanya demi menghindari udara dingin dan migrasi hewan buruan. Gua bisa nonton dari belakang sih, guys. Kebutuhan dasar fisik manusia saat itu sudah semakin membaik. Mulai dari makanan, tempat berteduh, dan pakaian yang layak. Tapi masalah baru muncul akibat semakin banyaknya populasi umat manusia. Semakin banyak pemukiman dan kebudayaan yang berbeda-beda pula, kini manusia dihadapkan pada masalah baru perebutan wilayah dan kekuasaan. Sebuah pemukiman bisa diserang dan dihabisi oleh manusia lain dari desa tetangga kapanpun tanpa peringatan. Pembunuhan, perkosaan, dan jual beli manusia menjadi pemandangan yang sering terjadi di masa ini karena belum banyak hukum yang mengatur bagi setiap wilayahnya. Akhirnya transformasi kembali terjadi, mulai dari komunitas, desa, kota, hingga semakin kuat menjadi kekaisaran. Akhirnya hukum dan strata sosial mulai dibuat untuk mengatur kehidupan ratusan ribu orang, dan kepercayaan terhadap para dewa mulai dijadikan alat untuk membuat lebih banyak manusia tunduk pada aturan di masa itu, khususnya para raja yang dianggap mewakili Tuhan dan sangat ditakuti. Jangan harap ada kebebasan berpendapat di sini jika tidak ingin berakhir di kayu salib. Tapi berkat adanya hukum dan kekuatan militer dari sebuah kekaisaran, selama tunduk dan taat, setidaknya keamanan seluruh keluarga akan lebih terjamin. Tapi karena semakin besarnya kekuasaan antar kerajaan satu dengan lainnya, kini timbul masalah baru bagi umat manusia, yaitu perang. Manusia di masa ini masih terus ada di tengah perang demi saling berebut kekuasaan. Menarik, cuy. Di masa lalu, manusia harus sibuk bertahan hidup dengan hewan buas di alam liar. Setelah mereka bersatu mempertahankan spesiesnya, kini ketika mereka lebih punya kuasa atas alam liar, musuh selanjutnya justru sesama spesiesnya sendiri. Sepertinya berada di zona nyaman memang gak pernah cocok bagi umat manusia. Namun setelah runtuhnya era kekaisaran Romawi, tibalah manusia pada zaman kegelapan, yang sistem pemerintahannya hanya diputuskan oleh majelis dewan gereja aja, bukan lagi demokrasi parlemen seperti di era kekaisaran Romawi. Sehingga para manusia di era itu krisis dengan kebebasan berpikir, berpolitik, dan bersosialisasi karena peran dan doktrin agama yang terlalu ketat dan membuat peradaban sulit untuk maju. Dan menganggap bahwa hal-hal yang bersifat duniawi nggak ada gunanya. Kebijakan pemerintahan di zaman kegelapan yang kuno ini membawa umat manusia di masa itu harus berhadapan dengan pandemi paling parah sepanjang sejarah dunia. Karena terdegradasinya sekularitas dan perkembangan teknologi yang mutakhir, membuat bakteri yang dibawa oleh tikus menghabisi lebih dari 100 juta nyawa di masa itu hanya selama 7 tahun saja. Coba bayangin, dari jumlah penduduk dunia yang saat itu masih 475 juta saja, harus menelan korban jiwa lebih dari 100 juta jiwa, hanya karena belum ditemukannya vaksin. Inilah pandemi paling parah sepanjang sejarah, Black Death. Sehingga lahirlah era baru Renaissance yang lebih mengedepankan sisi rasionalitas dan sekularisme, kebebasan untuk berpikir dan berkreasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Inilah titik balik peradaban umat manusia yang disebut juga sebagai The Age of Enlightenment, karena menghasilkan berbagai macam terobosan baru di bidang teknologi dan melahirkan para filsuf dan seniman besar mulai dari Galileo hingga Leonardo da Vinci. Ini masa di mana manusia lebih punya kebebasan berpikir dan berekspresi, yang sekaligus membawa umat manusia kepada pemenuhan kebutuhan selain jasmani saja, namun juga jiwani. Tapi yang tidak pernah berubah, manusia di masa ini masih harus hidup dengan ancaman perang antar negara satu dengan lainnya. Bahkan lingkup perang yang semakin mengkerucut yaitu dengan saudara di negaranya sendiri yang menghendaki revolusi. Dan tentu saja di masa ini masih banyak prajurit yang mati dan tidak bisa diselamatkan nyawanya jika tertusuk atau tergores di medan perang. Mati kesakitan karena belum ada anestesi, dan mati karena infeksi karena belum ada antibiotik. Begitu juga dengan angka kematian saat melahirkan yang masih terlalu tinggi di masa itu karena belum tersedianya pengobatan yang layak. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ditemukannya vaksin, antibiotik, dan anestesi, ada ratusan juta manusia terselamatkan hidupnya. Sehingga sejak pada masa itu berkat kemajuan teknologi di bidang kesehatan, angka kematian umat manusia di masa ini semakin kecil, dan angka kelahiran yang semakin meledak sehingga disebut sebagai generasi baby boomer. Dengan semakin bertambahnya populasi manusia di bumi, kini manusia punya masalah baru untuk memenuhi kebutuhan hidup miliaran nyawa, karena membutuhkan teknologi yang lebih cepat, lebih masif, dan lebih efisien lagi. Sehingga lahirlah penemuan yang kembali merevolusi sejarah peradaban umat manusia,
yaitu mesin uap. Penemuan mesin uap ini sekaligus menjadi awal mula terjadinya revolusi industri besar-besaran di seluruh dunia. Efisiensi terjadi luar biasa cepat menyebar ke seluruh dunia. Sistem politik dan pemerintahan yang semakin maju dan lebih meningkatkan taraf hidup manusia di masa itu, meskipun akhirnya melahirkan sistem ekonomi kapitalis modern. Untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban terjadi ketimpangan sosial yang sangat-sangat besar antara kaum pengusaha dan para buruh. Kota yang sangat penuh dengan manusia yang sebagian besar adalah kaum buruh bergaji kecil, tanpa tunjangan kesehatan yang layak dan kurangnya sanitasi menghiasi setiap penjuru kota di masa itu. Tenaga kerja buruh dipekerjakan dan diperas habis oleh kaum kapitalis dengan kesenjangan yang sangat parah. Inilah era di mana manusia menjadi korban dari society, di mana manusia hidup hanya untuk bekerja dan bertahan hidup hanya demi mengikuti sebuah sistem baru peradaban, hingga lupa dengan hal-hal esensial mengenai kebahagiaan dan tujuan hidup, karena sudah terlanjur masuk di dalam lingkaran baru kapitalisme. Mau nggak mau, setuju nggak setuju, yang nggak mengikuti sistem ini yang nggak bisa hidup. Sampai sini ada ironi baru kan? Kehidupan manusia sebenarnya udah semakin layak jika dibandingin dengan peradaban-peradaban sebelumnya. Tapi karena gaya hidup baru yang semakin nyaman membuat manusia memiliki lebih banyak keinginan dalam hidupnya, yang justru semakin menjauh dari esensi kebahagiaan yang mereka cari. Yang membuktikan bahwa manusia tidak pernah merasa puas mengejar kebahagiaan dari masa ke masa sebaik apapun kondisi hidupnya. Masuk ke abad 20 justru jauh lebih parah lagi. Di pertengahan tahun 1914, terjadi salah satu perang terbesar dalam sejarah dunia, yaitu Perang Dunia Pertama yang memakan korban hingga 40 juta jiwa. Perang berlangsung selama 4 tahun dan berakhir pada tahun 1918. Warga dunia bersorak-sorai dan mulai kembali membangun peradaban di tengah duka yang masih menganga. Namun sayangnya keberuntungan masih belum berpihak pada manusia di era itu. Karena masih di awal tahun 1918, dunia disambut sebuah pandemi terbesar kedua dalam sejarah umat manusia, yaitu Spanish Flu. Virus influenza yang belum ditemukan vaksinnya saat itu menginfeksi hingga 500 juta penduduk bumi. Dari total penduduk bumi yang saat itu masih berjumlah 1,8 miliar manusia saja. Pandemi yang sangat parah karena menjangkiti hampir 30% dari total populasi bumi dan memakan korban dengan estimasi mencapai 100 juta jiwa. Coba bayangkan bagaimana susahnya kehidupan manusia di masa itu, menghadapi dua tragedi terbesar dalam sejarah di tahun yang sama selama 6 tahun lamanya, Spanish Flu dan Perang Dunia. Pandemi akhirnya berakhir di tahun 1920. Namun beberapa tahun setelahnya mereka masih harus menghadapi krisis ekonomi dunia yang lagi-lagi terbesar di sepanjang sejarah dunia, yaitu Great Depression yang menghancurkan GDP dunia hingga lebih dari 15%, yang tentu saja sangat mengguncang keseimbangan perekonomian dunia. Mengingat Great Recession yang terjadi pada tahun 2008 lalu saja udah menghancurkan banyak pasar saham dunia, meskipun hanya mengalami penurunan GDP dunia sebesar 1% saja. Berkat Great Depression ini banyak sekali orang kaya yang jatuh miskin, kasus bunuh diri di mana-mana, para pegawai kehilangan pekerjaannya, hingga mengalami kenaikan tingkat pengangguran mencapai 30% di banyak negara di seluruh dunia. Benar-benar terjadi goncangan yang sangat dahsyat, chaos terjadi di mana-mana dan merubah kehidupan manusia di masa itu. Great Depression ini punya dampak cukup panjang untuk pulih hingga 10 tahun. Mereka baru mulai bernapas lega dan mulai menyusun harapan untuk kehidupan yang baru. Namun naas, di tahun yang sama ternyata dunia justru mengalami tragedi yang jauh lebih dahsyat dalam sejarah umat manusia, yaitu Perang Dunia Kedua yang memakan korban hingga 75 juta jiwa yang berlangsung selama 6 tahun. Gila. Serius, generasi manusia yang lahir di awal abad 20 ini benar-benar diuji secara mental dan fisik secara luar biasa. Bayangkan bagaimana manusia yang hidup di era ini masih bisa memiliki yang namanya harapan untuk tetap hidup setelah melalui 4 tragedi terbesar di sepanjang sejarah umat manusia selama 30 tahun berturut-turut. Mungkin jika hal ini terus berlanjut hingga Perang Dunia Ketiga, bisa dipastikan akan mengarah kepada sebuah extinction pada peradaban kita saat ini. Bahaya guys. Namun selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa. Karena kegilaan ini juga, para manusia di dunia mulai tersadar betapa perang dan wabah sudah meluluh lantakan peradaban manusia jika mereka tidak bisa bersatu. Ternyata saling menghancurkan bukanlah cara yang benar di sistem dunia yang sudah saling terikat satu sama lain ini. Betul guys. Itulah kita, yang terkadang hanya mau mendengar dalam kondisi sepinya sebuah keputusasaan, bukan dalam kondisi riuh yang penuh dengan gejolak.
Tragedi-tragedi besar yang terjadi di awal abad 20 ini membuat banyak bangsa mulai belajar bahwa jika mereka tidak bersatu, maka seluruh dunialah yang menjadi korbannya, bukan hanya satu atau dua kepentingan saja. Maka mereka mulai sepakat mendirikan United Nations atau PBB di tahun 1945. Begitu juga dengan pandemi yang terjadi di awal abad 20. Membuat mereka belajar dari kesalahan dan melahirkan WHO di tahun 1948. Kemudian karena industrialisasi yang semakin masif secara global oleh kepentingan para kapitalis, jika masing-masing pelaku industri ini tidak dikontrol dan duduk bersama, maka tidak ada yang memegang kendali jalannya peradaban baru bumi di masa mendatang. Oleh sebab itu didirikan pula sebuah organisasi internasional, yaitu World Economic Forum di tahun 1971. Berkat kontrol dan peran organisasi-organisasi inilah peperangan, kesehatan, ekonomi, hingga industri yang terjadi di dunia kita saat ini bisa lebih dikendalikan dampaknya. Jika dibandingkan dengan yang terjadi di era-era masa lalu hanya karena pecahnya persatuan di seluruh dunia. Begitu juga dengan hak asasi manusia yang kita miliki saat ini juga berkat deklarasi dari PBB setelah terjadinya World War II yang sangat tidak mencerminkan humanity. Untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban, dunia mulai sepakat setelah ada di ambang kehancuran. Umat manusia yang hidup di masa kini mulai berani meyakini sesuatu yang sebelumnya sangat sulit untuk digapai oleh para pendahulu kita, yaitu harapan akan masa depan yang lebih baik, di mana kita tidak lagi harus berjuang hidup dan mati hanya demi sesuap makanan, di mana kita bisa tidur di malam hari tanpa khawatir bahaya seperti pejuang-pejuang di masa lalu, di mana kita kini sudah punya kebebasan untuk menyampaikan sesuatu yang kita yakini. Ya, semua kenyamanan dan keamanan yang kita miliki saat ini adalah perjuangan dari generasi-generasi manusia pendahulu kita. Sehingga manusia di masa kini punya fondasi yang lebih kuat untuk terus hidup. Dan di era kita saat ini, kita bisa lebih berfokus kepada kebutuhan dasar manusia yang terakhir. Tapi, meskipun saat ini seluruh kebutuhan dasar manusia sudah punya fondasi yang jauh lebih kuat, kenyataannya saat ini kita masih sangat jauh dari kondisi kehidupan utopia, bukan? Betul. Masih belum ada kesetaraan di dunia ini. Masih banyak kelaparan di dunia ini. Kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang masih sangat timpang. Angka kematian tinggi karena masih banyak penyakit yang belum ada obatnya. Kebebasan berpendapat masih tidak adil bagi kaum minoritas. Masih banyak terjadi perang di berbagai sudut dunia. Sistem kapitalis korup warisan era industrialisasi yang masih belum berpihak pada rakyat kecil. Dan isu paling berbahaya bagi kelangsungan peradaban manusia selanjutnya, yaitu global warming. Yang artinya pengejaran kebahagiaan utopis dari umat manusia masih belum berakhir di era kita sekarang. Karena manusia dari masa ke masa selalu mendambakan kehidupan utopis yang ideal, di mana tidak ada lagi kelaparan, penderitaan, ketidakpastian, Bumi saya datang. Diam ya semuanya. Iya, Mi. Kenyang. Iya, udah.
Mantep banget guys, bahagialah guys. Hidup cuma sementara guys. Untuk menghargai yang membuat video ini, kita tampilkan sampai habis tentunya ya guys ya. Soalnya ini video 34 menit ya guys ya. Tuh tadi ibu saya datang, habis itu pergi lagi. Jadi sekarang sudah aman guys. Sumpah guys, kukira bakal lama ini video, ternyata nggak berasa ya guys ya. Kayak nonton film 2 jam tapi keluar kalian nonton film 2 jam dari maghrib, keluar udah malam guys. Kan nggak terasa gitu ya guys rasanya guys ya. Ya udah guys, jangan lupa bahagia guys. Kita akan tampilkan video ini sampai selesai ya guys ya. Tapi karena tabiat manusia yang tidak pernah merasa cukup dan merasa mampu melakukan segalanya, supaya membuat mereka tetap merasa hidup dan memiliki tujuan, mungkin mereka akan menciptakan sendiri tujuan-tujuan hidup baru. Misalnya dengan membuat sebuah ekosistem di tempat yang benar-benar baru, di mana kebahagiaan itu masih dapat diperjuangkan dengan sebuah harapan dan penderitaan. Dengan manusia-manusia baru yang masih polos putih salju dan tanpa pengetahuan dari awal lagi. Di mana kebahagiaan tidak bisa digapai dalam kondisi yang berkekurangan, tapi juga tidak dapat digapai meskipun dalam kondisi sempurna yang